Inilah orang yang paling zalim. Orang yang paling zalim menurut Allah, pertama, orang yang mendakwa, mereka-reka kebohongan atas nama Allah. Sama ada mendakwa dapat wahyu walhal Allah tak dapat wahyu, atau mendakwa menuduh Allah punya anak walhal Allah tidak mungkin punya anak, atau Allah ni punya bapa sedangkan Allah tidak punya, dan seterusnya. Itu satu, pembohongan terhadap Allah. Orang yang tuduh Allah punya anak itu muftarin. Mereka kebohongan dan dosanya sangat besar. Yahudi menuduh Allah bakhil. Kata Yahudi, yadullahi maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu. Bakhil. Alasan Yahudi menuduh Allah bakhil ketika mereka disuruh bayar zakat dan suruh infak, suruh tolong, suruh bantu orang-orang miskin. Yahudi kata, nampak gayanya Tuhan Muhammad ini miskin dan fakir. Buktinya dia suruh kami yang kaya untuk bantu hambanya. Kalau dia kaya, dia sendiri boleh bantu. Kenapa dia suruh kami bantu? Mereka tuduh Allah fakir. Ini namanya iftira, kebohongan yang sangat dahsyat terhadap Allah. Mukadzib, muftarin. Dan mukadzib, orang yang mendustakan kebenaran. Nabi sampaikan Al-Quran bukan sekadar ditolak, tapi mereka dakwa aku pun boleh buat kalau aku mau. Apa yang disampaikan oleh Nabi, syariat Nabi yang Nabi sampaikan bukan diterima dan dilaksanakan, bukan sekadar ditolak, bahkan kalau kami mau boleh buat lebih cantik daripada itu, lebih baik daripada itu. Orang ini namanya mukadzib. Tak kiralah salah satu daripada dua ini, ima dia muftarin wa ima dia mukadzib, Allah nyatakan azlamun nas, orang yang paling zalim sekali. Apalagi bila mereka-reka kebohongan ke atas Allah. Tuduh Allah punya sekutu, itu kan kebohongan yang besar sekali. Tuduh Allah tidak adil, itu kan subhanallah. Menuduh Allah tidak adil itu berat ya mas sekalian. Sebab itu jangan sampailah terlintas dalam hati kita bahwa kita ini diperlakukan tidak adil oleh Allah hanya kerana musibah yang menimpa kita. Merasa kita telah menjadi hamba Allah yang baik, tetapi Allah timpakan musibah. Lalu kita mencari di mana agaknya ni. Nak kata silap tak silap. Semua perintah dah buat, semua larangan dah tinggal. Apa yang Allah minta dah bagi. Kenapa Allah bagi apa yang tak suka? Wah, sudah mulai. Nah, ini hati-hati nih kalau ada terlintas seperti ini. Walaupun dia tidak terucap, Allah Maha mengetahui. Ini muftarin dan mukadzib, iftira dan takdzib. Orang yang paling zalim, berbohong terhadap Allah atau mereka-reka kebohongan terhadap Allah. Seperti mana tuduh Allah punya sekutu, seperti mana menuduh Allah punya anak, seperti mana menuduh Allah punya bapa, seperti mana Allah berlaku tidak adil, seperti mana menuduh Allah bakhil, dan lain sebagainya. Bahkan termasuk berdusta kepada Allah, yakni mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah. Hati-hati. Bila Allah kata haram, ya haram. Suka ke tak suka, haram. Sebab al-halal wal haram ma harrama Allahu fi kitabih ma ahallallahu fi kitabih. Benda yang haram itu apa yang Allah haramkan dalam kitabnya. Bila Allah kata haram, haram. Jangan kita halalkan. Menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya, termasuk mereka-reka kebohongan atas nama
Allah Subhanahu wa taala. Dan tempat yang paling layak dalam ayat disebutkan apa tuh? Jahannam. Alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin. Bukankah Jahanam itu tempat tinggal bagi orang kafir? Baik. Contoh yang mudah dalam Al-Quran. Tadi contoh-contoh yang ayatnya saya belum sempat sebut. Contoh pendustaan kepada Allah baru satu. Ini contoh yang mudah. Apa yang orang kafir lakukan? Kebohongan apa yang orang kafir lakukan terhadap Allah? Ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah mana surahnya? Di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-28. Surah Al-A'raf ayat yang ke-28. Ini contoh iftira yang dilakukan oleh orang kafir saat itu. Ini sekadar contoh, bukan satu-satunya ya, hanya salah satu dari pencontoh. Mungkin orang-orang kafir sekarang lebih kreatif dalam buat iftira terhadap Allah, lebih kreatif, lebih inovatif. Tapi dalam maksiatlah, bukan dalam amal soleh. Wa idza fa'alu fahishatan, dan apabila mereka orang-orang kafir itu apa tu? Melakukan fahisyah, perbuatan yang keji. Qalu, mereka berkata, bila mereka buat benda yang keji kemudian diingatkan supaya menghentikan perbuatan keji tersebut, apa jawaban mereka? Mereka jawab, wajadna 'alaiha aba'ana, kami telah dapati atasnya bapa-bapa kami. Kami telah dapati bapa kami dulu pun buat macam ni juga. Jadi kami hanya sebagai pengikut setia. Lagi pula wallahu amarona biha. Tengok. Dan Allah pun perintahkan kami melakukannya. Jadi di mana silap kami? Ceritanya jamaah sekalian, orang kafir ini mengakui Allah sebagai Robnya. Orang kafir Makkah mengakui Allah sebagai Robnya. Betul? Sebab itu bila ditanya siapa yang cipta bumi, langit dan isinya, mereka jawab Allah. Mereka mengakui Ka'bah itu adalah ada yang empunya. Yang empunya yakni Allah. Dan mereka muliakan. Mereka muliakan Ka'bah. Bahkan mereka muliakan tanah haram. Sebab itu bila pada bulan-bulan yang Allah haramkan, mereka tidak berperang karena Allah larang. Tapi mereka suka tukar-tukarlah. Mereka ubah sendiri. Mereka muliakan Ka'bah, mereka bagi Allah sebagai Rabbnya. Dan salah satu daripada cara mereka memuliakan Ka'bah sebagai rumah Allah, tawaf. Betul? Tawaf itu memuliakanlah. Cara tawaf mereka pelik bin ajaib. Dia bertepuk tangan sambil bersiul, muka awat tasbih, yakni bersiul, bertepuk tangan dan dalam keadaan tanpa busana. Wah, tanpa busana, tanpa seurat benang pun menempel dalam pada tubuhnya. Alasannya pakaian yang dipakai itu pakaian yang sudah tidak suci lagi, karena baju yang dipakai itu pernah dipakainya ketika ia buat dosa. Sebab itu tak sepatutnya dipakai ketika tawaf. Tawaf mesti betul-betul suci zahir
batin. Batinnya pun suci, zahirnya pun tidak dibenarkan. Nah, dia tidak membenarkan seurat benang pun melekat pada tubuhnya. Sambil tepuk tangan dan siul. Dilaranglah oleh syariat Islam. Tidak begitu cara tawaf. Niat kamu baik kerana nak memuliakan rumah ini, tapi cara itu salah. Teguran ini mereka jawab, "Cemana salah? Kami hanya ikut apa yang tok nenek moyang buat. Lagi pula Allah suruh kami buat macam ni." Nah, tengok. Mereka buat itu, mereka dakwa Allah yang menyuruhnya tawaf seperti itu. Benar Allah suruh kita tawaf, tapi caranya kan tidak begitu. Jadi mereka lakukan itu dengan dua alasan. Satu, kerana nak mengikuti apa tadi? Ajaran tok nenek moyang. Yang kedua, ini yang paling teruk. Mereka dakwa Allah suruh. Bukankah itu namanya iftira? Mereka-reka kebohongan atas nama Allah. So dosa orang itu sangat banyak. Sangat banyak sekali, berganda-ganda. Wallahu qul, katakanlah, innallaha la ya'muru bil fahsya. Katakan Muhammad, beritahu pada umat kamu ni, sesungguhnya Allah ni tak perintahkan buat fahsya. Allah tak suruh buat fahsya. Jika mereka berdegil juga, atakuluna 'alallahi ma la ta'lamun. Tengok. Atakuluna 'alallahi ma la ta'lamun. Adakah kamu akan mengatakan sesuatu terhadap Allah apa-apa yang kamu tak tahu? Inilah namanya iftira. Dosanya dosa besar, bahkan anak Allah yang senaraikan sebagai orang azlam. Azlam itu makna yang berat jemaah sekalian. Lebih-lebih lagi jika iftira itu pertama berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan akidah tauhid. Yang kedua, bila iftira itu berkaitan dengan syariah, ini sangat berat sekali, sangat berat. Tapi kalau berkaitan dengan nilai-nilai budaya, akhlak tempatan, itu tak apalah asal tidak diyakini itu perintah agama. Ambil contoh umpamanya, jemaah sekalian, agak-agak baca Al-Quran yang paling sopan sambil berdiri atau duduk? Agak-agak baca Al-Quran yang dianggap paling sopan, paling beradab, paling berakhlak, paling beretika menurut Islam, duduk ke berdiri? Ada ke dalilnya? Tak ada kan? Sebab itu hanya fahaman tempatan bersifat lokal. Ramai orang Islam di luar sana baca Quran yang paling sopan berdiri. Kan lain kan? Ya, karena memang tidak ada dalil. Nah, di sini jangan, kalau Anda mau duduk, duduklah, tapi jangan yakin, jangan berkeyakinan itu yang diperintah agama, sebab agama tidak ada. Kalau Anda yakini, Anda sudah menokok tambah. Kedua, bawa Al-Quran yang paling sopan macam mana? Ya, Al-Quran ini baca macam inikah? Bawa macam inikah? Atau bawa macam inikah? Atau bawa di bawahkah? Yang paling sopan? Oke. Tidak ada kan? Kalau itu terserah kepada tempatan masing-masing. Itu namanya nilai lokal. Kalau Anda katalah, oh yang sopan begini umpamanya, tanya dalilnya, berkebil-kebil kita. Sebab di tempat lain bukan begini cara baca Quran yang paling sopan. Kita boleh begini dan kita rasa paling sopan begitu, silalah buat. Hanya syaratnya janganlah kita mendakwa, mengklaim Islam suruh begini sebab tak ada dalilnya. Bila Anda fikir Islam suruh begini sedangkan tak ada dalilnya, kemudian nanti bila ada negeri lain, orang lain bawa Quran sopan begini, kemudian apa pula?
kita sudah menokok tambah. Itu tidak boleh. Itulah maksudnya. Kita ini kadang kita fikir asal apa yang kita buat sebagai orang Islam, Islam seperti itu. Nah, itu kesilapan kita. Kita jangan fikir apa yang kita lakukan hanya karena kita ini beragama Islam, Islam seperti itu. Itu kesilapan. Maksudnya dengan ceroboh kita tanpa kita sadari, dengan ceroboh kita menisbahkan apa yang kita buat itu semuanya adalah Islamik. Itu sebenarnya tidak betul itu. Islam lain yang dilakukan oleh orang Muslim boleh jadi menepati syariat Islam, boleh jadi tidak. Sebab itu tidak boleh kita dengan mudah, dengan ceroboh, dengan sembrono bahasa Spanyolnya mengatakan itu belum tentu. Okey, menurut agama Islam, syariat Islam, sunnah Nabi, bagi lelaki solat pakai kain pelikat baju Melayu atau pakai jubah atau pakai kurta atau pakai songkok atau tak pakai songkok. Okey. Menurut Islam, menutup auratnya. Jadi jangan kemudian bila solat pakai baju Melayu merasa pahalanya lebih daripada sebelah yang pakai kurta. Apa kurta namanya? Di sinilah kena bezakan. Oh, awak pakai jubah ini mesti 31 dadiah nih. Belum tentu. Itulah kadang-kadang kita fikir asal dipakai boleh ini mana boleh. Mana boleh. Menutup aurat yang disuruh. Pakai jubah pun kalau tak menutup aurat. Macam mana jubah tak menutup aurat ya? Ya katalah pakai serban besar, pakai jubah labu kan, tapi belakang koyak. Jadi ruku aja. Menutup aurat. Apa bentuknya? Ya terserah ente. Ente orang Melayu, mungkin ente pakai baju Melayu. Ente duduk di India, takkan kita nak paksa orang yang di New Delhi